Shalom semuanya saudara. Haleluya. Ya. Sampai hari ini Tuhan tetap menolong kita. Amin. Sampai hari ini apapun yang kita alami, saya percaya sedikit banyak engkau ditolong Tuhan. Siapa yang sedikit banyak ditolong Tuhan? Angkat kedua tangan. Ucap syukur, banyak ditolong Tuhan. Amin. Bukan sedikit tapi banyak ditolong Tuhan. Amin. Karena kasihnya yang luar biasa. Kenapa ketika dia memberikan suatu perintah, you must follow me, dia tidak ngomong doang, ya, nggak hanya omong doang. Tapi ketika betul-betul ketika dia berkata kamu harus mengikuti aku, dia sudah melengkapi, menyediakan, meneguhkan, mengokohkan, dan melengkapi daripada kita semua. Amin. Bukan cuman orang dunia yang berkata follow me, tetapi tidak menyediakan fasilitas apapun, hanya paling-paling makan begitu aja. Tetapi tidak dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Ketika dia menyampaikan perintah kepada murid-muridnya, kamu harus mengikuti aku. Ketika dia setelah dia bangkit, dia menampakkan diri pada para murid, kamu harus mengikuti aku. Saudara, memang di situ kayaknya kita cuma mendengar itu suatu kayak ajakan, ya. Bagi kita mungkin kedengarannya seperti ajakan, kamu ikuti aku, ya, kayak sebuah ajakan. Tetapi itu sebuah perintah, dan bukan hanya perintah, saudara. Itu merupakan suatu pengutusan, ya, pengutusan amanat. Banyak orang cuma terfokus dengan amanat agung di dalam Matius 28 ya, ayat 19 ya. Karena itu pergilah ke seluruh dunia, baptiskanlah semua orang di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Orang hanya terfokus, banyak semua hamba Tuhan hanya terfokus dengan ini amanat agung. Ajarkan. Ya. Coba kita buka di dalam terlebih dahulu Matius 28. Ini yang paling disukai oleh hamba Tuhan. Ya. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, ini orang sudah berkata, inilah amanat agung, the Great Commission. Semua terfokus dengan ini. Oh, kita harus pergi, kita harus memberitakan, kita harus membaptis. Tapi di sini jelas kalau Anda, saudara dan saya semua tidak pernah mengikuti Yesus Kristus, tidak pernah mengikuti Dia, bagaimana mungkin engkau bisa menyuruh orang lain untuk mengikuti Yesus Kristus? Ya kan? Dan Tuhan katakan di sini, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Bagaimana bisa memuridkan orang kalau engkau tidak pernah jadi murid? Ya. Oleh karena itu Tuhan berkata, kamu harus mengikuti aku. Ketika kamu harus mengikuti aku di sini adalah sebagai murid terlebih dahulu, sebagai murid dari Tuhan, tunduk, taat dan setia. Sebagai murid, sebagai hamba, sebagai anak, sebagai tunangan, sebagai mempelai, tetap harus mengikutinya. Tidak ada seorang guru yang tidak pernah jadi murid, saudara. Semua mau mengajar harus jadi murid terlebih dahulu. Makanya saat ketika dia menyampaikan kepada para murid, kamu harus mengikuti aku, itu adalah suatu pengutusan yang luar biasa. Kalau yang ada di dalam Matius 28 itu belum dijabarkan, walaupun ada tertulis lengkap semua, baptiskan semuanya, dijabarkan mungkin lebih jelas. Tetapi di kata-kata kamu harus mengikuti aku, itu ternyata lengkap, saudara, full, ya, full house, penuh, ya. Kamu harus mengikuti aku, itu penuh, saudara. Kalau pergilah, baptislah semua orang, itu salah satu perintahnya. Tapi ketika
perintah. Kamu harus mengikuti aku. Itu utuh perintahnya. Dan di dalam perintah 1, kamu harus mengikuti aku. Itu banyak sekali yang harus diikuti dari Tuhan Yesus. Katakan amin. Bukan hanya baptis orang. Banyak orang yang hanya fokus kepada baptisan. Harus baptis sebanyak-banyaknya. Harus memberitakan Injil. Hanya fokus di situ aja. Tetapi ternyata kehidupan dia tidak mengikuti Yesus Kristus. Kehidupannya dia tidak mengenal Yesus Kristus. Tidak tahu Yesus Kristus. Dia hanya tahu membaptis, dibaptis, percaya Tuhan Yesus dibaptis. Ya. Banyak orang hanya mengejar di situ. Sehingga persaingan banyak jumlah orang yang dibaptis, banyak-banyaknya anggota, banyak. Tapi bagaimana bisa mengajar kepada mereka kalau ia tidak pernah diajar oleh Tuhan Yesus Kristus? Bagaimana bisa mengajar mereka kalau mereka tidak pernah bergaul dengan Roh Kudus? Seseorang yang mengajar orang, dia harus bergaul dengan Roh Kudus. Seseorang yang mengajar firman Tuhan, ia adalah orang yang harus diajar oleh firman Tuhan tersebut. Orang baru bisa mengajar kalau dia sendiri diajar, dididik oleh firman itu. Makanya cukup Tuhan katakan kepada Petrus, kamu harus mengikuti aku semuanya. All. Di dalam mengikuti Yesus Kristus terdapat semuanya. Terdapat amanat agung ini juga. Terdapat semuanya. Gerak-gerik, tutur kata, pikiran, ini yang terpenting. Di dalam pikiran kita harus mengikuti gaya pikiran Tuhan Yesus. Di gaya-gaya hidup kita harus mengikuti gaya hidup Tuhan Yesus. Semuanya. Sehingga tanpa kita mengajar yang seperti orang kuliah, seperti apa. Tapi lewat kehidupan kita itu sudah nampak ajaran daripada Yesus Kristus. Amin. Gak harus saudara buka sekolah ngajar. Ajarlah mereka. Tapi ketika kehidupanmu itu ada didikan dari pengajaran Yesus Kristus. Ketika dia mengalami kesengsaraan, ada pendidikannya. Dan itu nampak. Ketika mengalami persoalan, apa yang keluar. Ketika menghadapi serangan, apa yang keluar. Itu nampak. Itu akan membuat suatu pengajaran yang secara hidup, saudara. Tuhan Yesus waktu mengajar pada saat itu kepada para murid dan semua orang. Tidak ada yang menulis, saudara. Ya, pada waktu itu tidak ada kertas, tidak ada bolpen, tidak ada yang menulis. Dan juga tidak ada HP, tidak ada orang yang bisa ngetik, semua yang ngetik, nggak ada. Dia cuma ngomong. Dan apa? Di dalam kehidupannya dia nampak ajaran daripada Bapa itu. Dia tidak hanya berkata, kasihlah sesama manusia. Tetapi dia sendiri mengasihi manusia, itu nampak dalam kehidupannya. Ketika apa? Ketika dia mengasihi orang yang pengemis. Dia mengasihi seorang pemungut cukai. Dia mengasihi seorang pelacur yang bertobat. Dia mengasihi orang yang berdosa. Itu nampak. Gak usah ditulis, gak usah dia kasih tulisan segini. Tapi dalam kehidupannya mereka bisa, oh ini toh caranya mengasihi orang. Ketika dia berkata, lihat orang segitu banyaknya kelaparan. Untuk mengasihi. Gak ngomong doang. Kasih makan juga. Walaupun dari hanya yang kecil. 5 roti dan 2 ikan. Tapi dia bisa mengkasih makan tuh semua. 5.000 orang. Plus. Gak omong doang. Ya. Pengajaran yang seperti itu yang harus diikuti. Kehidupan Yesus itulah yang harus diikuti. Dan ini merupakan suatu pengutusan yang resmi. Bukan hanya yang di Matius 28 ini. Tapi ketika kamu harus mengikuti aku, itu resmi dan itu sah dan itu paten. Bisa ngerti saudara? Paten. Karena banyak orang baptis orang, tapi kehidupannya dia, jalannya dia tidak mengikuti jalan Yesus. Sehingga pada akhirnya banyak tuh yang baptis malah jatuh dalam dosa. Yang dibaptis enggak. Makanya firman Tuhan apa? Ya dan amin ketika Yesus berkata, nanti akan terjadi, barang siapa yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian. Tapi barang siapa yang terkemudian akan menjadi yang pertama.
Kenapa? Ketika orang pertama yang membaptis itu tidak mau mengikuti langkah dan jejak Yesus Kristus, tidak mau mengikuti gaya hidup Yesus Kristus, sehingga dia terseret dan dia tidak mau mengenal Yesus Kristus. Ya, semua saudara sudah tahu kalau mengikuti seseorang harus mengenal, itu pasti. Dan Tuhan Yesus tidak hanya ngomong aja, tapi dia sudah memperkenalkan dirinya. Sejak dari awal penciptaan dunia semua manusia, Tuhan Allah Bapa sudah memperkenalkan dirinya, sudah memberikan siapa dirinya. Tidak tersembunyi, tidak lewat di belakang, tidak. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang lewat pintu belakang, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang terus terang, yang dia terang, yang dia berkata-kata apa adanya. Dan dia tidak perlu menyembunyikan dirinya, malah dia akan menampakkan dirinya. Sejak awal ketika dia sudah menyatakan siapa dia untuk mengikuti Yesus Kristus, dia berkata, ikutlah aku. Nah, para murid itu sudah tahu siapa Yesus. Karena di dalam pengajarannya selama dia ada 3 tahun bersama dengan mereka, dia mengajar tentang siapa dirinya, siapa Bapa, siapa Roh Kudus, diajarkan semuanya. Bahkan jauh, bukan hanya pada saat Yesus lahir di zaman itu, tapi jauh sebelum itu, pada saat bangsa Israel, pada saat bangsa-bangsa dahulu nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, Yakub, Tuhan Allah Bapa sudah menampakkan dirinya sehingga supaya mereka bisa mengikutinya. Ya, kita nggak usah terlalu mundur terlalu jauh tentang Abraham, Musa aja. Ya, karena Musa lahir di daerah, dibawa ke daerah orang Mesir. Tentunya adat, kebiasaan, budayanya, dan lagi dia dipelihara, dirawat oleh putri dari Firaun. Gaya perawatannya, gaya bicaranya semuanya sudah berbeda. Nah, untuk itu Tuhan perlu lagi membawa Musa ini untuk mengenal siapa dia. Ya. Tentunya saudara sudah tahu ini, tapi kita buka selintas di dalam Keluaran. Keluaran 3 ayat 14. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Setelah Tuhan bertemu dengan Musa, Musa disendirikan dan dia menyatakan dirinya siapa dia. Untuk Tuhan mau mengutus Musa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir, Tuhan harus memperkenalkan dirinya. Ketika Tuhan harus berkata, kamu harus mengikut aku, maka Tuhan harus memperkenalkan dirinya siapa dia. Kita tahu ceritanya. Ada semak belukar yang tidak terbakar, yang terbakar kena api tapi tidak terbakar. Dan disitulah kekudusan Tuhan. Dan Musa mendekat dan Tuhan berkata, akulah aku. I am who I am. Ya, kalau saya membaca di dalam Amplifier, I am who I am. What I am, I will be what I will be. And he said, you shall say this to the Israelites, I am has sent me to you. Tuhan berkata kepada Musa, aku adalah aku dan siapa aku. Dan aku akan menjadi siapa yang aku mau. Dan dia berkata, kamu harus mengatakan ini kepada orang Israel. Aku telah mengutus aku kepadamu. Pada hari itu Tuhan menyatakan dirinya siapa dirinya. Untuk supaya Musa diutusnya. Kamu harus mengikut aku. Musa harus mengenal. Ya. Ketika Tuhan juga berkata kepada para muridnya, you must follow me. Tuhan juga sudah menyampaikan, kamu harus mengikut aku. Siapa aku? Yaitu aku adalah aku. Ya. Tidak ada hal yang lain. Aku adalah aku. Ya. Ketika dia menyampaikan pengutusan kepada Musa, sama dengan juga yang disampaikan kepada para muridnya. You must follow me. Ya. Ikuti aku. Aku siapa? Aku adalah aku.
Aku mau jadi apa? Ya aku bisa menjadikannya. Aku adalah aku. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun atau siapapun. Aku mampu menjaga apapun atau mengurus apapun. Siapapun yang kamu temui, apapun yang kamu butuhkan, akulah aku. Apakah aku memilikinya atau aku bisa mendapatkannya? Aku akan menjadi apa yang aku mau. Jika tidak ada, aku akan membuatnya, mengadakannya, menciptakannya. Akulah aku yang memiliki semuanya. Tidak hanya untuk sekarang, tetapi untuk selama-lamanya. Itu ketika ia menyampaikan kepada Musa, aku adalah aku. Isinya sampai di situ. Sama seperti ketika ikutlah aku. Di dalam aku itu, Yesus itu ada semuanya. Katakan amin. Kalau tidak ada, dia bisa menciptakan. Ketika di dalam pengutusan itu kamu membutuhkan sesuatu dan ternyata sesuatu tidak ada, aku bisa mengadakannya. Aku bisa membuatnya. Aku bisa memindahkan. Kalau tidak ada yang dipindahkan, aku bisa membuatnya baru. Di dalam aku adalah aku. Itu lengkap. Dan Tuhan menyampaikan juga kepada para murid saat itu juga. Kita tahu, saya sudah menyampaikan firman Tuhan ini, tapi Tuhan mau mengulang ini di sini. Siapa aku dan aku ini? Aku adalah aku siapa? Tuhan sudah menyampaikan di dalam Yohanes 6 ayat 35. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Akulah roti hidup. Orang yang datang kepadaku tidak akan pernah lapar. Dan orang yang percaya kepadaku sebagai juru selamat tidak akan pernah haus. Karena orang itu akan dipelihara secara rohaninya. Amin. Tuhan menyatakan ketika sebelum dia berkata, ikutlah aku, dia sudah memperkenalkan dirinya. Aku siapa? Akulah roti hidup. Karena dia tahu setiap orang manusia butuh makanan untuk bisa hidup. Setiap manusia butuh kehidupan. Makanya dia menyampaikan, memperkenalkan, kalau kamu mengikut aku ini roti hidup. Dan barang siapa percaya kalau aku adalah roti hidup, percaya bahwa aku adalah juru selamat, orang itu tidak akan pernah mati, tidak akan pernah lapar lagi, tidak akan pernah haus. Karena apa? Dipelihara. Pemeliharaan bukan hanya air dan roti, tapi secara rohani semuanya utuh manusianya itu dipelihara. Amin. Dia sudah mengenalkan ini dalam Yohanes 6. Lengkap. Untuk mengikut aku ada roti, aku roti. Nah, karena pada saat itu banyak orang-orang yang mengikut dia, yaitu yang ketika Tuhan memberikan makanan kepada 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan, mereka semua mengikuti terus. Memang Tuhan pada saat itu memberikan 5 roti dan 2 ikan dipecah-pecahkan dan sehingga semua bisa makan dengan kenyang. Tetapi yang Tuhan mau sampaikan ini bukan hanya makanan roti secara daging itu yang membuat kamu kenyang. Bukan itu yang terpenting dalam kehidupanmu. Tapi roti hidup itu. Kalau roti yang dipecah-pecah itu habis. Setelah dimakan habis, walaupun ada sisa tapi habis. Tapi roti hidup itu yang dimaksud adalah tubuhnya dia sendiri. Yang hidup, yang dari surga. Tidak akan pernah habis untuk dimakan. Dan itu betul-betul makanan. Dan kalau kamu percaya, nah ini sekali lagi, ketika dia menyampaikan bahwa aku siapa? Aku adalah roti hidup. Tapi kamu percaya enggak? Untuk mengikuti aku, untuk mengikuti Yesus yang adalah roti hidup, untuk mengikuti Yesus yang adalah I am who I am, kita harus percaya. Berapa kali sering Tuhan berkata, kalau kamu percaya, barang siapa percaya. Karena memang banyak orang yang tidak percaya. Untuk mengikuti Tuhan Yesus
harus tahu siapa dia. Dan dia sudah menyampaikan, yang pertama, aku adalah roti hidup. Karena kebutuhan orang itu pasti soal perut, makan. Mereka fokusnya ke perut. Kalau lapar gak bisa fokus. Kalau perut kosong gak bisa mendengarkan firman Tuhan. Kalau perut kosong gak bisa, langsung akan ngantuk seperti ini dan tertidur. Kalau perut kosong dikasih tahu omongan apapun gak nyantol, gak bisa. Oleh karena itu Tuhan kasih makan dulu secara dagingnya. Setelah itu baru dikasih tahu makanan rohaninya. Tapi tetap mereka tidak percaya. Ya. Untuk mengikuti dia harus percaya. Lalu kemudian dia menyampaikan apa lagi? Yang kedua adalah di dalam Yohanes 8 ayat 12. Aku adalah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, you must follow me because I am the light of the world. Kamu harus mengikuti aku karena aku ini terang dunia. Kalau kamu mengikuti aku, kamu tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Yang dimaksud kegelapan adalah dunia. Dunia itu gelap walaupun gemerlap. Walaupun dunia kalau malam gelap-gelip itu gemerlap lampunya, tapi tetap gelap. Karena dunia itu gelap, tempatnya iblis adalah kegelapan. Setiap orang yang mengikuti Yesus Kristus, dia akan memiliki terang hidup itu. Tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Karena Yesus siapa? Terang dunia. Jelas. Terang saudara, tidak redup. Ya, terang Yesus tidak pernah redup. Terang terus benderang dan tidak pernah mati. Namanya terang hidup. Berarti hidup terus terangnya. Ya, kalau lampu kita lampu ini ada expirednya ya. Berapa lama dipakai, walaupun kata-katanya adalah nggak pernah mati, bisa selamanya, tetap ada matinya. Karena memang bukan terang hidup. Tetapi Yesus Kristus adalah terang hidup itu. Walaupun sekalipun dia mati, tetap dia adalah terang hidup itu. Tidak pernah mati. Makanya ketika dia berkata, you must follow me. Nah, setiap orang yang mengikuti Tuhan Yesus sudah tidak berjalan di dalam kegelapan. Sudah tidak berjalan di dalam duniawi lagi. Amin. Tetapi banyak orang yang katanya mengikut Yesus masih berjalan di dalam kegelapan. Hidupnya masih dengan gelap-gelapan. Hidupnya masih suka yang remang-remang. Hidupnya masih suka yang ditutup-tutup, yang redup-redup. Dia tidak mengikuti Yesus. Ya. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang yang hidup itu. Jadi kalau saudara sudah percaya Tuhan Yesus Kristus dan sudah dibaptis dan sudah melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan, seharusnya saudara sudah tidak hidup di dalam kegelapan. Tidak suka yang gelap-gelap, tidak suka yang sembunyi-sembunyi, tidak suka yang di belakang. Artinya terang, hidupnya terang, transparan, kelihatan. Tidak ada yang tersembunyi dalam hatinya lagi. Tidak ada yang tersembunyi di belakang lagi, disembunyiin lagi. Hal-hal masa lalu disembunyiin lagi. Tidak ada. Tidak ada yang ditutup-tutupi lagi. Semuanya terbuka karena terang itu tidak bisa berbohong. Terang itu tidak bisa menutupi kegelapan. Justru terang itu apa? Membongkar kegelapan. Ya, kalau kita masih suka hidup yang gelap-gelap, kalau kita masih suka sembunyi-sembunyi, kalau kita masih suka hal-hal yang tersembunyi, berarti kita belum mengikuti Tuhan Yesus. Yesus pada saat itu sudah memperkenalkan dirinya, siapa dia? Aku ini terang. Ya. Bahkan dia katakan, kalau kamu berbicara di hal yang tertutup, tersembunyi di kamarmu, itu pun nanti akan dibongkar, akan dibuka. Tidak ada hal yang tersembunyi bagi Tuhan. Kalau kita punya rahasia
itu pun akan dibongkar sama Tuhan. Rahasia di sini artinya di mana rahasia kita masih hidup di dalam kegelapan. Kalau kita masih hidup di dalam kegelapan terus kita tutup-tutupi, itu akan terbongkar. Karena terang itu akan menelanjangi kegelapan. Jadi ketika dia berkata, "You must follow me because I am the light of the world." Ada jalan, ya. Bukan buta, saudara. Tuhan Yesus bukan orang buta nuntun orang buta. Ya. Orang buta nuntun orang buta gimana? Jatuh, sama-sama jatuhnya, nggak tahu lubangnya. Yaitu seperti Tuhan Yesus katakan kepada ahli Taurat. Ahli Taurat itu apa? Senangnya nutup-nutupi. Ahli Taurat itu senangnya tersembunyi-sembunyi, tertutup dengan jubahnya yang panjang-panjang. Jubahnya yang bagus-bagus, semuanya ditutupi. Boboknya dia, boroknya dia, jeleknya dia, bobroknya dia ditutup dengan jubahnya, ditutup dengan ornamen yang luar biasa. Tapi ternyata di dalamnya apa? Rusak, kotor. Ya. Karena apa? Dia berjalan dalam kegelapan. Yesus katakan, kamu orang buta nuntun orang buta, gak mungkin bisa. Ya. Oleh karena itu ketika kita mengikuti Yesus Kristus, saudara, engkau tidak buta lagi, katakan amin. Ya. Kau tidak akan menuntun orang buta kemudian saudara jatuh bersama-sama, tidak akan. Ya. Tapi justru engkau menuntun orang buta ini kepada Yesus Kristus dan orang itu akan dicelikkan matanya sehingga bisa melihat dan mengikuti Yesus. Ya. Tapi yang terjadi, orang-orang membawa orang buta, dia yang terang, dia ikut dibutakan. Nah, ini yang terjadi di akhir zaman ini. Ya. Orang yang sudah dalam terang, ya, kemudian dia mencoba keluar daripada terang Yesus Kristus dengan sendirinya, berjalan dalam kegelapan. Kemudian maksudnya adalah untuk membawa orang yang dalam kegelapan itu kepada Yesus Kristus. Tapi ternyata orang yang di dalam kegelapan itulah yang membutakan dia. Lucu kan kayak gitu. Mau bawa orang kepada Yesus, akhirnya mereka jatuh dalam dosa juga. Karena apa? Tidak mau mengikuti terang itu. Kemudian Tuhan juga menyampaikan hal lagi. Siapa dia? Yang ketiga dia ada di dalam Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu, siapapun yang masuk melalui aku akan diselamatkan dan akan hidup selama-lamanya, dan akan masuk keluar dengan bebas dan menemukan padang rumput, yaitu keamanan spiritual. Yesus katakan, kalau kamu ikut aku ini pintu. Kamu akan masuk melalui aku, dan kamu ketika kamu masuk melalui aku, kamu akan diselamatkan. Dan ketika kamu masuk melalui aku, kamu masuk dan keluar itu dengan bebas. Tidak ada dipungut biaya, tidak ada charge lagi. Artinya bukan keluar masuk, terima Yesus, kadang enggak terima Yesus, bukan seperti itu. Artinya ketika masuk dalam Yesus, di dalam kehidupan Yesus, ada pemeliharaan, ada keamanan yang luar biasa dan menemukan padang rumput. Ada pemeliharaan lagi di situ. Pintu, ya. Kalau kita mau mengikuti dunia, banyak pintu-pintu di dunia. Pintu yang besar-besar, banyak sekali. Tapi Yesus adalah pintu yang sempit itu. Yang kemarin saya sampaikan, Tuhan Yesus juga sampaikan bahwa masuklah lewat pintu yang sesak. Nah, pintu yang sesak itu siapa? Ya Tuhan Yesus ini pintu yang sesak. Karena ketika kita mau masuk lewat pintu yang sesak ini, harus melepaskan segala atribut kita, harus merendahkan diri kita. Namun kita akan diselamatkan. Ketika kita masuk melalui pintu yaitu Yesus Kristus, ada kehidupan, menerima keselamatan. Amin. Banyak orang di dunia membuka dirinya sebagai pintu. Banyak pintu. Ya, ikuti ajaran ini, ikuti agama ini, agama itu pintu yang mereka tawarkan. Ini nanti akan membawa kepada kehidupan. Kamu akan mengalami kemakmuran semuanya. Pintu, tapi itu bukan pintu yang sesungguhnya.
Bukan pintu yang Yesus katakan bahwa akulah pintu. Yang lain itu palsu. Ya. Banyak saudara, apalagi sekarang, saat-saat ini, banyak sekali orang yang kepingin kalau melewat pintu itu supaya sukses. Pintu yang membawa kesuksesan. The door of opportunity. Melewati pintu yang makmur, yang sukses, yang bisa tenar, yang bisa cepat sukses, yang bisa cepat menerima uang, yang cepat mendapatkan hasil. Banyak. Dan iblis juga membuat pintu palsu seperti itu. Dengan ajaran-ajarannya yang sesat. Dengan kelompok-kelompok. Dengan anggota-anggota yang semakin besar. Orang-orang sukses semuanya. Dari segala kalangan. Baik itu artis, olahragawan, musisi, bahkan hamba Tuhan banyak masuk di situ. Supaya mereka tetap terkenal, langsung terkenal. Ya, saya rasa saudara pasti tahu apa itu. Ya. Iblis mencoba meniru Yesus. Dia memberikan suatu pintu. Kalau kamu lewat sini, lewat jalurku, ya, kamu akan sukses. Tapi suksesnya itu sekedar bayangan sementara. Keluar masuknya harus bayar. Tapi kalau Yesus dikatakan apa? Bebas. Kamu bisa masuk ke situ yang pintu yang ditawarkan iblis, kamu akan sukses. Kalau kamu gak bisa sebagai artis, kamu mau cari cepat, kamu masuk situ kamu akan sukses. Tapi keluarnya harus bayar. Bayar apa? Nyawa. Dengan nyawa. Yang diminta adalah nyawa. Tapi Yesus, dia berkata, I am the door. Aku ada pintu. Ya, sehingga barang siapa yang masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dengan bebas dan menemukan padang rumput. Tapi kalau masuk pintu yang iblis sediakan, yang semakin besar sekarang ini. Kelompok yang makin besar sekarang ini. Semua kalangan, semua itu masuk di situ. Elit semua masuk di situ. Masuknya mungkin free, keluarnya harus bayar harga. Dan itu harganya adalah nyawa. Sukses, makmur. Langsung banyak orang yang hadir. Langsung terkenal. Tapi ketika keluar, ada yang diminta, yaitu nyawa. Karena dia bukan pintu yang sesungguhnya. Amin. Salah mengikutinya. Makanya Yesus katakan, kamu jangan ikuti pintu yang lain. Akulah pintu itu. Kamu harus mengikut aku. Dia menyatakan siapa? Aku adalah pintu itu. Jangan lewat celah-celah yang lain. Jangan lewat seperti tembok-tembok yang lain yang tapi kayaknya itu pintu. Bukan. Tapi pintu yang kecil sesak inilah. Di situ adalah kehidupan itu. Tapi pintu yang lebar, kesempatan besar. Kesempatan emas yang besar itu lebar, terbuka. Cepat kejar itu, cepat kejar itu. Tapi itu semua menuju kepada kebinasaan. Tapi pintu yang sesak itu adalah ketika kamu harus merendahkan dirimu. Mau diajar, mau belajar. Mau mengalami penderitaan. Tapi engkau akan diselamatkan, mengalami kehidupan. Dan Tuhan katakan juga, kalau kamu mengikuti aku. Dia katakan juga di ayat yang ke-11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala, yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Tuhan bukannya pintu, tapi dia adalah gembala yang baik. Jadi kalau kita mengikuti dia, dia sudah menyampaikan siapa dia sehingga kita tahu, kenal. Ya. Sekali lagi saya mau baca dalam Yohanes 10 ayat 9 sampai dengan 12. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup
dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala, yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam, mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Untuk mengikuti Yesus, kita tahu dia sudah membuka, mendeklarkan keilahiannya. Aku pintu, bukan pencuri. Kalau orang masuk pintu, buka lewat pintu ada kuncinya, berarti bukan pencuri. Tapi kalau melompati pagar, berarti itu pencuri. Ya, yang dimaksud pencuri di sini adalah ada yang mencuri, menyerupai seperti pintu. Pencuri itu apa? Mencuri, menghancurkan, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus yang pintu itu apa? Datang untuk mereka supaya memiliki hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Dan juga dia adalah gembala yang baik. Gembala yang baik bukan hanya sekedar kasih makan, saudara. Gembala yang baik bukan hanya kasih makanan, dibawa ke air yang tenang, ke rumput yang hijau, tidak. Tapi gembala yang baik di sini Yesus katakan, kamu harus mengikut aku karena aku adalah gembala yang baik, yaitu gembala yang mau menyerahkan nyawanya. Mau menyerahkan nyawanya demi menyelamatkan domba-dombanya. Hanya Tuhan Yesuslah gembala yang baik itu yang mau menyerahkan nyawanya. Karena ada orang-orang juga yang diupah untuk menjaga domba-domba. Kalau orang upahan gak bakalan mau menyerahkan nyawanya. Tunggu dulu digaji berapa, dikasih PK berapa, nyerahin nyawa. Tunggu dulu, gak enak dong. Kok enak? Ini aja PK-nya gak cukup, gak dapat semuanya. Kok harus menyerahkan nyawanya? Hanya seorang gembala yang baik yang mau menyerahkan nyawanya. Amin. Dan Yesus katakan, kalau kamu mengikuti aku ini gembala yang baik, yang sudah menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Bukan seorang upahan. Kita mengikuti Yesus, jelas kita dibawa kepada padang rumput yang hijau. Kita mengikuti Yesus jelas dibawa kepada pintu yang benar. Dan di mana ketika keluar dan masuk itu kita menemukan padang rumput yang hijau. Bukan bohongan. Bukan seperti pencuri. Memang ketika pencuri tadi yang saya katakan, kelihatannya mendapatkan semuanya secara instan seketika. Orang yang tidak terkenal menjadi terkenal langsung ketika masuk pintu itu. Orang yang tidak bisa apa-apa langsung terkenal. Orang yang tidak punya uang apa-apa langsung menjadi punya uang segalanya. Itu pintu yang ditawarkan oleh pencuri ini. Tapi setelah itu, di balik itu semua apa? Kebinasaan. Karena dia bukan gembala yang benar. Dia bukan gembala yang baik. Dia hanya pencuri, mencuri domba-dombanya Tuhan Yesus. Banyak anak-anak Tuhan yang dicuri, saudara, masuk ke dalam pintu ini. Banyak anak-anak Tuhan yang ikut masuk di situ. Padahal mereka seharusnya adalah domba-domba, harus mengikuti Yesus Kristus. Tetapi mereka tidak mendengarkan suara gembalanya. Mereka tidak bisa mengikuti Yesus Kristus. Karena ketika mengikuti Yesus Kristus, mereka melihat apa? Di kaki Yesus ada lubang, ada penderitaan. Itu yang tidak bisa mereka ikuti. Orang banyak mengikuti Yesus kemudian dibaptis. Tapi ketika mengikuti Yesus harus menderita. Itu yang sukar untuk diikuti. Mengikuti Yesus ketika memecah-mecahkan roti, 5 roti dan 2 ikan, mengikuti semuanya. Mengikuti Yesus ketika Yesus menyembuhkan orang lumpuh, orang buta, mengikuti semuanya. Mengikuti Yesus ketika Yesus dibawa ke gunung kemuliaan, melihat itu semua, lihat semuanya itu. Mengikuti Yesus ketika Yesus menyembuhkan banyak orang, semua orang sakit, banyak orang mengikutinya. Tapi ketika Yesus harus memikul salib, dipaku, tidak ada yang mengikuti dia. Tidak ada yang mau menderita. Ya. Tapi Tuhan katakan kepada murid-murid dan kepada saudara semua, ikutlah aku. Selain Tuhan menyatakan aku adalah gembala yang baik,
Oke, aku tahu Tuhan Kau adalah gembala yang baik. Untuk mengikuti Tuhan kemana? Maka dia sampaikan di sini dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya. Tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa. Ya. Jalan kebenaran dan hidup, berarti jalannya itu benar, bukan jalan yang salah. Jalan yang lurus dan jalan yang membawa kepada kehidupan. Dan dia akan membawa setiap orang yang datang kepada Bapa harus melewati Yesus Kristus. Tanpa melewati Yesus Kristus tidak akan bisa sampai kepada Bapa. Hanya jalan Yesus Kristus. Nah, ini diubah. Banyak yang buat jalan untuk bisa, ini diubah sekali lagi. Sekarang diubah jalan untuk membawa kepada, kalau masuk surga banyak jalannya. Mau masuk surga banyak jalannya. Tidak ada jalan. Hanya di tempat di surga itu tempatnya Bapa. Dan jalan yang menuju ke Bapa hanya satu jalan, yaitu melalui Yesus Kristus. Tidak ada agama yang bisa membawa kepada Bapa. Tidak ada agama Kristen pun juga tidak akan bisa membawa kepada Bapa. Agama Katolik pun tidak. Agama Islam, agama apa saja tidak akan bisa membawa kepada surga, kepada Bapa. Hanya lewat Yesus Kristus saja. Itu yang menuju kepada Bapa. Katakan amin. Ini harus jelas. Ketika dia berkata kamu harus mengikuti aku, dia dengan jelas berani katakan aku adalah jalan. Gak ragu-ragu. Saudara, kita juga harus menyampaikan hal tersebut. Kita harus jelas menyampaikan kepada orang semua. Jangan kita mau samar-samarkan. Boleh kok bisa selama kamu berbuat baik. Pasti amalmu diterima oleh Tuhan. Tidak ada, saudara. Kalau mau terima masuk pada Bapa di surga harus melewati Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Amin. Dan Tuhan sampaikan ini, kalau kamu mengikuti aku, jalanku itu jelas, kelihatan, benar, bukan samar. Dan menuju kepada kehidupan, bukan kematian. Ya. Di dalam Yohanes 11, kalaupun memang semua orang harus mati, tapi dia menyampaikan di sini di ayat yang ke-25 dan 26. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup, yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Sekali lagi kita baca ya. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Ya, Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Amin. Dia menyampaikan tadi, aku jalan, kebenaran dan hidup. Ya. Kalau mau sampai ke Bapa hanya melalui aku, Yesus Kristus. Dan memang kalau kita ini semua harus mati, mengalami kematian. Oleh karena itu Yesus katakan juga, kalau aku mengutus engkau, ikutlah aku. Aku siapa? Aku adalah kebangkitan dan hidup. Kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ia akan hidup walaupun sudah mati. Karena Yesus adalah kebangkitan. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada Tuhan tidak akan mati selama-lamanya. Amin. Kita mengikuti siapa? Yesus Kristus yang adalah kebangkitan dan hidup itu. Walaupun kita harus mati, saudara, tapi kita akan hidup. Karena Tuhan mau nyampaikan, jangan takut mati. Banyak orang yang percaya Tuhan Yesus tapi takut mati. Takut mati, takut menderita. Dan Tuhan katakan, kalau kamu ikut aku, jangan takut. Karena aku ini kebangkitan dan hidup. Sekalipun kamu mati,
Kalau kamu percaya padaku, kamu akan hidup. Amin. Jadi jelas, ikut aku, nggak samar. Iblis menawarkan apa? Kematian, saudara. Walaupun depannya ditutup dengan kehidupan, kayaknya kesemarakan, kayaknya gaya hidup yang luar biasa, tapi ending di belakangnya kematian, kebinasaan. Di depannya kayak penawaran, oh enak, banyak roti, banyak makanan, banyak uang, banyak semuanya. Tetapi di balik itu, gak usah jauh-jauh, di balik pintu itu adalah kebinasaan. Itu yang ditawarkan iblis. Yesus berkata, kamu harus ikut aku. Jelas siapa aku? Aku adalah kebangkitan dan hidup. Kalau kita harus meninggalkan tubuh ini dengan lewat kematian, kita tidak akan mati selama-lamanya. Amin. Kita akan dibangkitkan. Karena Tuhan yang kita ikuti adalah kebangkitan itu. Amin. Kemudian yang terakhir di dalam Yohanes 15. Bukan yang terakhir. Yang ketujuh. Dia sampaikan di sini. Kamu mengikuti aku, siapa aku? Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Sama-sama. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ikutlah aku, Tuhan katakan. Aku siapa? Aku adalah pokok anggur yang benar. Karena ada banyak pokok anggur, tapi Yesuslah pokok anggur yang benar. Dan Bapa adalah pengusahanya. Setiap dari kita ini adalah rantingnya. Dikatakan kamu adalah ranting-rantingnya. Barang siapa yang tinggal dalam aku dan aku tinggal dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mengikut Yesus harus masuk di dalam Yesus. Tinggal di dalam Yesus. Masuk di dalam Yesus. Tidak bisa mengikuti di luar. Mengikuti di luar Yesus itu bukan mengikut Yesus. Kalau mau mengikut Yesus harus masuk di dalam Yesus. Baru bisa berbuah banyak. Banyak orang yang tidak mau masuk dalam Yesus. Karena tidak enak katanya. Enak di luar. Enak di luar. Daunnya rimbun, enak. Ya. Tapi mau berbuah tidak akan bisa berbuah. Hanya di dalam Yesus baru bisa berbuah banyak. Di dalam Yesus baru bisa berbuat banyak. Orang kepingin berbuat banyak. Orang kepingin melakukan perkara yang lebih besar dari Tuhan Yesus. Orang pengen lebih banyak lagi membaptis orang. Pengen lagi memberitakan Injil kepada siapa saja. Lebih banyak lagi mau dilakukan. Tetapi mereka tidak mau tinggal di dalam Yesus Kristus. Tidak mau tinggal di dalam gaya hidup Yesus. Tidak mau tinggal di dalam tubuh Yesus. Tidak mau tinggal di dalam pemikiran, perasaan, dan kehendak Yesus Kristus. Tidak akan bisa berbuah banyak. Mungkin banyak, tapi buahnya asam, kecut, busuk. Kelihatan di depannya manis, bagus, tapi di dalamnya banyak ulat. Ya. Tetapi buah yang dari Tuhan, yang hasil dari Tuhan, kalau tinggal di dalam Tuhan, baru bisa menghasilkan buah roh itu. Yang isinya, rasanya ada 9 rasa itu. Tidak 1, tapi ada 9, mengandung 9 rasa. Tidak pahit, tidak asam, tapi ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, kesetiaan, kerendahan hati, kebajikan, penguasaan diri. Semua itu ada dalam hati, semua melakukan
hasil dari buah yang dihasilkan Roh Kudus, langsung orang bisa merasakannya. Termasuk Bapa yang di surga bisa merasakannya. You must follow me. Mengikuti semuanya. Mengikuti Yesus semuanya. Dan Yesus sudah memberitahukan dirinya. Dia sudah mendeklarasikan dirinya, siapa aku ini? Aku adalah aku. Aku adalah aku bisa melakukan apa saja yang aku mau. Aku bisa menjadi siapa saja yang aku mau. Dan aku adalah roti hidup itu. Aku adalah terang dunia. Aku adalah pintu. Mau masuk kepada Bapa, pintu. Dan aku adalah gembala yang baik, yang membimbing, yang memelihara, yang kasih makan, yang mengajar, yang menuntun, bahkan yang menyerahkan nyawanya. Dan aku adalah kebangkitan dan hidup. Dan aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan aku adalah pokok anggur yang benar. Jadi mengikut Yesus, mengenal, tahu. Yesus gak ngomong ikut aku terus ini aja, tapi tahu siapa. Bahkan lebih lagi, dia sampaikan lebih lagi di dalam Wahyu 1. Dalam Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Aku adalah Alfa dan Omega. Tadi kalau dia berkata pertama, I am who I am. Aku adalah aku. Siapa aku? Aku bisa jadi apa saja. Aku bisa mau jadi apa saja. Aku adalah roti hidup. Aku adalah terang dunia. Aku adalah pintu. Dan aku adalah gembala yang baik. Aku adalah kebangkitan yang hidup. Dan aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan pada akhirnya dia katakan, kamu ikut aku. Masuk di dalam kurun waktuku. Masuk di dalam waktuku. Masuk di dalam my time, waktuku. I am the Alpha and Omega. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Mengikut Yesus, masuk di dalam waktunya Yesus. Bukan kita yang mengatur waktu, bukan kita yang menciptakan waktu. Tapi ketika kita mengikuti Yesus, kita harus masuk di dalam kurun waktunya Tuhan. Katakan amin. Kenapa Tuhan belum tolong aku? Kenapa Tuhan sampai sekarang? Sudah berapa lama? Kenapa? Ikut Tuhan, mengikuti waktu Tuhan. Kita tahu bahwa hamba Tuhan banyak di Alkitab mengikuti Tuhan. Dari Bapak Abraham, 25 tahun janji Tuhan. Dia menantikan. Karena dia masuk mengikuti Bapa di surga. Dia masuk kurun waktu Bapa. Dia masuk timingnya Bapa. Waktu Bapa bukan 1 hari, 2 hari, bisa. Tapi waktu Bapak untuk Abraham saat itu untuk janji anak Ishak adalah 25 tahun. Abraham harus ikut di situ. Masuk dalam kurun waktu Tuhan. Alfa dan Omega. Dan itu bukan hanya ini yang awal kemudian terakhir. Berarti kita ini kayak dikurung. Kalau kita mengikut Yesus yang adalah Alfa dan Omega, kita tidak lepas. Kita tidak lepas orbit, tapi kita dalam orbitnya dia. Kita dalam lingkaran waktunya dia. Tidak akan pernah terlepas waktunya. Sudah dikuasai, sudah masuk di dalam Alfa dan Omega. Amin. Luar biasa kan Tuhan kita Yesus? Dia Alfa dan Omega. Tidak ada orang yang berani berkata, aku adalah Alfa dan Omega. Nggak ada. Orang terkaya sekalipun, ya betul kan? Yang punya duit yang list nomor 1 orang terkaya di dunia, di Indonesia kah, di dunia di mana, lalu berkata akulah Alfa dan Omega. Berani berkata demikian? Gak berani. Karena dia hidupnya juga dia bergantung. Dia punya uang bisa. Tapi siapa yang menentukan hidupnya? Nah, Alfa dan Omega ini yang menguasai
menentukan waktumu, menentukan waktu manusia, menentukan waktu dunia ini, menentukan waktu semua yang diciptakan oleh Tuhan Allah Bapa. Dia yang menentukannya. Dan kita mengikuti Tuhan Yesus Kristus, kita masuk di waktunya Tuhan. Berarti saudara kalau tahu bahwa dia adalah Alfa dan Omega, kenapa kita mesti takut dengan akhir zaman ini? Ini sudah masuk di dalam Alfa dan Omega. Ketika terjadi sesuatu, ketika terjadi bencana, ketika waktunya terjadi apa, itu masuk dalam kurun waktu ini, Alfa dan Omega. Dia sudah mengurung kita. Kita sudah masuk di dalamnya. Amin. Nah, ini setelah Tuhan menyampaikan demikian, dia tetap berkata, you must follow me. Dari kata you must follow me, itu masuk semuanya ini. Lengkap saudara. Ya. Tidak ada di tempat lain. Tidak ada di agama lain. Tidak ada di manusia. Hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ya. Dan kalau kita sungguh-sungguh mau mengikuti dia, sudah disediakan semuanya. Di dalam pengutusan ini, ikutlah aku, itu suatu pengutusan. Lengkap, sudah dilengkapi. Dia adalah I am who I am, aku adalah aku. Dan dia adalah roti hidup itu. Dia adalah terang dunia itu. Dia adalah pintu. Dan dia adalah gembala yang baik. Dan dia adalah apa? Kebangkitan dan hidup. Kalau harus mati, dia adalah kebangkitan dan hidup. Dia adalah jalan, kebenaran dan hidup. Dan dia adalah pokok anggur yang benar. Kalau kita tinggal di dalam dia, akan menghasilkan buah terus menerus. Buahnya itu manis, buahnya itu tetap rasanya. Dan ketika kita mengikutinya, kita masuk dalam kurun waktunya. Siapa yang bisa menentukan tahun sekian kiamat, tahun sekian berakhir? Tidak akan ada yang bisa. Hanya satu yang bisa menentukan, Alfa dan Omega, yaitu Yesus Kristus. Kita tidak tahu the exact date-nya, kita tidak tahu pasti waktunya. Tetapi ketika kita masuk dalam Yesus Kristus, kita punya apa? Kepastian hidup. Amin. Kepastian kebangkitan. Amin. Untuk apa kita harus menyelidiki kapan waktu yang tepat, waktu yang tepat? Kita sudah masuk di waktunya Tuhan, Alfa and Omega. Yang harus kita lakukan adalah tetap terus mengikuti jejaknya. Setiap langkah kita harus mengikuti derap langkahnya dengan kaki Yesus. Supaya tepat sama. Tinggal terus di dalam Yesus. Mengikuti setiap langkah Yesus. Mengikuti setiap kegerakan Yesus. Kalau kita dari luar saja, kita tidak bisa mengikuti. Kita harus masuk di dalamnya. Sehingga kegerakan Yesus di dalam itu ada di dalam kita. Amin. You must follow me. Dalam kehidupan kita. Setiap langkah kita harus mengikuti Tuhan Yesus. Amin.